Halo, perkenalkan nama saya Pandu Saputra dengan NIM 235175633SV22793. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum ke-8 saya mengenai HBMP Plus ataupun dikenal sebagai Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus. Untuk HBMP sendiri adalah sebuah protokol routing untuk layar 2 mikrotik yang digunakan oleh jaringan wireless mesh. Nah, protokol ini didasarkan pada Hybrid Wireless Mesh Protocol atau HWMP dari rancangan standar dari IEEE 82.11s. Nah, jadi HBMP Plus ini salah satu dari penerapan HBMP dan merupakan salah satu mikrotik proprietary yang artinya hanya ada pada mikrotik atau salah satu fitur khusus yang hanya ada pada perangkat mikrotik saja. Untuk keuntungan utama dari HBMP sendiri ada tiga, yaitu antaranya bebas dari traffic looping, seperti halnya penggunaan protokol RSTP. Yang kedua dapat mengoptimalkan pemilihan jalur routing berdasarkan perhitungan path cost. Dan yang ketiga adalah pada jaringan terkabel atau wireless link, nilai cost secara otomatis dihitung berdasarkan total link bandwidth secara aktual. Nah, untuk implementasi dari HWMP plus sendiri biasanya digunakan pada interface WDS ataupun Wireless Distribution System, atau bisa disebut sebagai wireless roaming, yang berfungsi untuk mengoptimalkan routing dan mencegah terjadinya looping. Jadi salah satu implementasi HWMP Plus ini jika misal kita memiliki 4 ruangan yang berbeda dan bersekat-sekat. Jadi kita tidak perlu memasukkan kembali SSID setiap kita masuki ke access point karena sudah dianggap sama ataupun dalam satu hub seperti itu. Untuk topologinya seperti yang dapat kita lihat pada sebagian sebelah kanan. Di sini dalam praktikum kali ini kami akan menggunakan 4 buah router yang berperan, di mana router pertama berperan sebagai IP bridge dapat di sebelah sini, router kedua berperan sebagai WDS Live, dan router ketiga berperan sebagai WDS Live juga, dan router keempat juga berperan sebagai WDS Live. Untuk router kedua sampai dengan router keempat ini berperan sebagai repeater atau yang nantinya akan berfungsi untuk menguatkan sinyal. Untuk tabel alamat IP-nya seperti yang dapat kita lihat di sini. Di sini ada 4 perangkat, itu router 1, router 2, router 3, dan router 4. Untuk router 1 ini akan menggunakan 3 interface, Ether 1, WLAN 1, dan juga Ether 2. Untuk Ether 1 menggunakan alamat IP 10.33108.7/24 yang merupakan alamat IP untuk IP publik internet. Lalu untuk WLAN satunya menggunakan alamat 10.10.10.1/24. Lalu untuk Ether 2 nya menggunakan alamat 192.168.7.1/24. Dengan mode yang digunakan itu adalah AP bridge pada interface WLAN 1. Oke, untuk yang kedua menggunakan alamat WLAN interface WLAN 1 dan juga Ether 2. Untuk WLAN satunya di alamat 10.10.10.2/24. Untuk Ether 2 nya menggunakan 192.168.18.1/24. Untuk interface WLAN satunya menggunakan mode WDS Live. Untuk R3 juga sama, interface yang digunakan WLAN 1 dan Ether 2, di mana WLAN 1 alamat IP-nya 10.10.3/24 dan untuk Ether 2 di alamat 192.168.17.1/24. Untuk mode yang digunakan adalah WDS Live. Untuk router 4 menggunakan interface WLAN 1 dan juga Ether 5, di mana alamat IP-nya itu 10.10.10.4/24 dan untuk Ether 5 192.168.8.1/24. Untuk mode yang digunakan pada interface WLAN adalah WDS Live. Jadi di sini dapat dilihat bahwa untuk WLAN 1 nanti yang berperan untuk konfigurasi wireless, sedangkan untuk Ether 2 di sini berfungsi sebagai alamat gateway untuk PC-nya nanti. Baik, di sini saya akan mengenai konfigurasi dari praktikum kali ini. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi R1 yang berperan sebagai access point. Untuk langkah pertama kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Di sini masuk terlebih dahulu, di mana kita login ke Winbox. Setelah kita login, kita dapat mencari mencari menu identitas untuk mengubah identitas kita terlebih dahulu. Kita ubah menjadi R1 dengan nama Novi. Lalu kita apply, oke. Lalu kita masuk ke menu IP, lalu kita ke address, tujuannya untuk memberikan alamat IP untuk interface yang kita buat. Di sini kita menggunakan masukkan alamat IP 192.168.7.1/24 dan menggunakan Ether 2. Nah, alamat IP ini digunakan sebagai alamat IP gateway untuk PC kita. Lalu kita masukkan alamat IP 10.33.168.7/24. Lalu kita pilih interface-nya yaitu adalah Ether 1, lalu kita apply, oke. Nah, untuk interface Ether 1 ini yang digunakan untuk akses ke internet UGM nantinya sebagai alamat IP menuju ke
alamat IP UGM. Lalu kita masukkan alamat IP 10.10.1/24. Lalu kita gunakan interface VLAN 1. Hal ini yang digunakan sebagai interface untuk konfigurasi wireless untuk HMWP nanti. Lalu kita masuk ke menu wireless, lalu kita aktifkan VLAN 1 agar interface-nya tadi yang semula merah menjadi aktif. Pada interface VLAN 1, kita pada menu general, lalu kita menu ke wireless, kita ubah ke IP bridge, lalu kita konfigurasi SSID dan kita ubah juga frekuensi menjadi 2437 dan juga untuk bandnya menjadi BGN agar menjadi versi terbaru. Oke. Untuk setelah itu konfigurasi WDS, kita ubah WDS portnya menjadi dynamic mesh dan juga untuk WSD default bridge-nya belum terbuat, oleh karena itu kita buat WDS terlebih dahulu. Oleh karena itu kita masuk ke menu mesh. Lalu pada bagian klik ikon plus, lalu tab general kita tambahkan namanya itu mesh 1. Lalu juga mesh portalnya kita centang. Kalau sudah selesai membuat mesh, maka pada WSD default akan terdapat menu pada opsi mesh, lalu kita klik apply OK. Lalu pada bagian wireless, kita kembali lagi pada bagian mesh, di bagian port. Interface-nya kita masukkan interface yang aktif tadi, ada interface Ether 2 atau interface yang menuju untuk interface yang terhubung ke PC. Lalu kita tambahkan juga VLAN 1. Nah, lalu setelah itu kita konfigurasi route list, di mana kita menambahkan dan gateway yaitu 10.331.08254. Hal ini adalah gateway IP internet UGM agar nantinya dapat menerima internet dari publik. Selanjutnya kita konfigurasi firewall. Untuk konfigurasi NAT, tujuannya itu adalah untuk network address translation. Nah, kita gunakan out interface-nya juga adalah Ether 1 sesuai dengan interface yang digunakan untuk terhubung ke internet. Lalu selanjutnya kita konfigurasi untuk IPPC, di mana kita masukkan network sharing center, dan untuk Ethernet masuk ke bagian properties pada internet. Lalu kita ubah alamat IP-nya menjadi 7.2, karena sebelumnya 7.1-nya tadi alamat IP internet interface Ether 2 tadi berperan sebagai gateway untuk internet. Lalu selanjutnya pada bagian new terminal kita lakukan uji coba ping untuk mengecek apakah router berhasil terhubung dengan PC. Nah, kita ping ke 192.192, ping 192.168.7.2. Dan hasilnya berhasil menunjukkan keterhubungan dengan ping. Selain itu kita juga coba ping ke internet, di mana kita coba ke ugm.ac.id dan karena kita tidak dapat melakukan ping ugm.ac.id sebelum kita melakukan konfigurasi DNS. Tujuannya agar kita dapat melakukan konfigurasi tanpa memasukkan alamat IP-nya. Jadi kita masukkan DNS servernya 10.13.10.13 dan alternatifnya 10.18.10.18. Kita coba pingnya dan berhasil nge-ping ke ugm.ac.id, yang berarti konfigurasi DNS-nya juga sudah tepat dan berhasil terhubung ke internet. Sebelumnya karena kita sempat rubah radio name-nya, kita rubah ke menjadi Novi supaya lebih memudahkan nanti ke depannya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke command prompt untuk mencoba lakukan ping apakah dari PC itu dapat terhubung dengan router. Kita ping ke 192.168.7.1. Hasilnya berhasil menunjukkan keterhubungannya dengan router. Lalu kita coba ping ke ugm.ac.id. Kita cek keterhubungannya. Di sana tercek sudah berhasil terhubung dengan internet UGM. Nah, ini PC sudah terhubung. Lalu kita konfigurasi router R2 atau berperan sebagai repeater 1. Kepada R2 kita masuk login terlebih dahulu ke Winbox. Lalu kita lakukan konfigurasi identitas, kita ubah nama menjadi R2 dengan nama Krishna, lalu kita apply, oke. Lalu kita konfigurasi alamat IP atau address, kita masukkan alamat IP untuk interface yang aktif. Di sini kita masukkan 10.11.2/24. Untuk alamat IP VLAN 1 kita apply, oke. Di sini masih merah karena interface VLAN 1 belum aktif. Kita tambahkan alamat address 192.168.18.1/24 dengan alamat Ether 2, kita apply, oke. Lalu kita aktifkan terlebih dahulu untuk interface VLAN 1, kita klik enable dan terlihat bahwa berubah dari warna merah menjadi warna
aktif, warna hitam menjadikan bahwa ini sudah aktif. Lalu kita masuk ke menu mesh. Di menu mesh kita klik ikon plus atau ikon add. Pada menu general kita tambahkan mesh 1, kita apply. Di HWMP tidak kita lakukan konfigurasi apa-apa, kita silang. Lalu kita masuk ke menu port untuk menambahkan interface port yang aktif. Di sini kita tambahkan VLAN 1 Ether 2 terlebih dahulu, dan setelah itu kita tambahkan VLAN 1. Nah, kita apply, oke. Setelah konfigurasi mesh-nya sudah selesai, kita berpindah ke konfigurasi wireless. Di konfigurasi wireless kita klik VLAN, kita masuk ke bagian general, lalu kita lakukan scan untuk terhubung ke AP yang kita tuju. Kita cari AP-nya karena tadi SSID-nya MikroTik. Kalau kita cek ke connect, kita berhasil connect. Kita lakukan perubahan modenya menjadi WDS Live agar dapat melakukan HWNP. Lalu frekuensinya sudah tetap sama saja, kita ubah radio name-nya saja untuk memudahkan monitoring nantinya. Kita apply. Lalu kita masuk ke bagian WDS, kita ubah menjadi WDS Dynamic Mesh, dan juga WDS download-nya itu Mesh 1. Di sini dapat lihat bahwa kita sudah pada bagian wireless table tadi sudah terdapat satu WDS yang aktif. Lalu selanjutnya masuk ke kita konfigurasi DNS, kita ubah ke server yaitu 10.13.10.13 dan juga DNS alternatifnya 10.18 10.18 agar nantinya dapat melakukan ping atau terhubung tanpa harus menggunakan alamat IP. Lalu itu kita konfigurasi root list dengan alamat 00 dan juga 10.10.1. Di sini tujuannya agar mendapatkan sumber internet dari alamat AP. Setelah konfigurasinya selesai, kita coba konfigurasi untuk konfigurasi PC, di mana kita masuk ke adapter setting, lalu kita Ethernet. Pada bagian properties kita masuk, kita lakukan konfigurasi untuk alamatnya, kita ubah untuk IP address-nya 168.18.2, dan untuk default gateway-nya yaitu alamat IP pada interface Ether 1 yaitu 18.1. Untuk DNS-nya sudah benar, kita klik OK dan kita close. Lalu pada new terminal kita uji coba apakah berhasil terhubung dengan PC. Kita coba ping ke alamat IP PC yaitu 192.168.18.2 sorry. Sebentar dapat kesalahan sedikit. 192.168.18.2 kita ping, hasilnya menunjukkan berhasil sukses atau terhubung dengan PC. Hanya kita ping ke ugm.ac.id. Di sini kita hasilnya sudah berhasil, menunjukkan bahwa berhasil terhubung ke internet, dan DNS-nya juga sudah berhasil karena tanpa menggunakan alamat IP kita dapat ke ping langsung. Hasilnya kita konfigurasi R3 itu berperan sebagai repeater kedua. Kita masuk ke dalam Winbox untuk router 3, bisa dilihat di sebelah sini. Setelah itu kita masuk ke bagian sistem, kita setting identitas terlebih dahulu, kita ubah menjadi R3 dengan nama Pandu. Oke, kita klik apply, oke. Selanjutnya kita sudah lihat bahwa sudah berubah, lalu kita konfigurasi wireless terlebih dahulu, kita aktifkan terlebih dahulu WLAN 1. Kalau WLAN 1 sudah aktif, setelah itu kita masuk ke bagian menu IP address. Lalu kita tambah IP address. Setelah itu kita masukkan address ataupun interface yang aktif. Untuk alamat IP kita tambahkan alamat IP yang aktif. Kita tambahkan alamat 10.10.3/24. Kita ubah ke WLAN 1. Kita ubah ke Oke, karena di sini kita konfigurasi mesh terlebih dahulu saja sebelum konfigurasi address list supaya memudahkan nanti ke depannya. Kita konfigurasi mesh, pada bagian tab general kita tambahkan mesh 1. Lalu pada mesh 1 di sini kita kembali lagi saja, kita konfigurasi port, kita selesaikan saja konfigurasi pada bagian mesh. Kita mesh 2, terus kita tambahkan Ether 5, kita apply, oke. Terus kita tambahkan juga WLAN 1, kita tambahkan apply, oke. Nah, setelah konfigurasi mesh berhasil, kita coba konfigurasi IP address dulu saja. Kita masukkan alamat IP-nya itu WLAN 1, kita apply, oke. Terus kita tambah lagi untuk alamat IP-nya itu 10.192.168
17.1 ini ada alamat IP untuk gateway dari PC ataupun interface yang terhubung dengan PC. Kita menggunakan Ether 5, kita apply OK. Sudah selesai untuk konfigurasi address dan konfigurasi mesh. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi wireless, di mana kita akan melakukan proses scanning untuk mencari AP atau access point dari yang sudah akan digunakan, di mana kita menggunakan ketemu di MikroTik. Kita klik connect, kita ubah modenya menjadi WDS Live. Nah, pada radio name-nya kita juga ganti sesuai dengan nama untuk memudahkan monitoring ke depannya. Di sini sudah sesuai, tidak perlu ada yang diubah-ubah, kita klik apply saja. Lalu kita bagian ke menu WDS, pada tab WDS kita ubah WDS mode-nya menjadi dynamic mesh untuk memudahkan kita, dan juga mesh satu agar kita tidak memasukkan MAC address secara manual nantinya. Karena itu ada alasan kita memilih dynamic mesh. Bisa dilihat pada wireless tabel sudah terdapat 2 WDS yang aktif, di mana sesuai dengan ini karena kita konfigurasi dari interface dari router 2 dan juga router 3, sehingga ada 2 yang aktif. Lalu di sini kita konfigurasi DNS setting, kita tambahkan dan alamat IP atau alamat server DNS-nya 10.13.10.13 dan juga alternatif dari DNS server 10.18.10.18. Lalu kita konfigurasi dari root list agar kita dapat terhubung dalam mendapatkan internet. Kita gunakan ada 000 dan juga gateway-nya kita gunakan 10.10.1. Itu adalah alamat IP, gateway alamat IP dari router 1 yang berperan sebagai access point. Lalu selanjutnya kita konfigurasi dari IP PC-nya, kita masuk ke network sharing center, lalu kita ke change adapter setting, lalu kita ke Ethernet 2. Pada bagian menu properties, kita internet network, kita ubah alamat IP-nya, di sini sesuai 17.2 dan 17.1. Untuk gateway-nya kita klik OK karena sudah sesuai. Lalu kita klik close. Di situ kita dapat juga melakukan detail untuk melihat bahwa apakah konfigurasi sudah tepat, dan hasilnya memang sudah tepat. Lalu kita lakukan uji coba ping. Di sini kita ping ke 192.168.17.2, yaitu ada alamat IP dari PC untuk mengecek keterhubungan router dengan PC. Hasilnya router dapat terhubung dengan PC. Lalu kita ping ke ugm.ac.id untuk mengecek keterhubungan dengan internet dan hasilnya berhasil. Lalu kita konfigurasi ke router 4 atau yang berperan sebagai repeater ketiga. Kita login terlebih dahulu ke Winbox. Setelah berhasil masuk, kita konfigurasi identitas terlebih dahulu, yang namanya TR4 Kayla. Lalu kita menu IP address, tambahan alamat IP-nya 10.10.10.14/24. Interface-nya kita gunakan bilang 1, sudah sesuai, kita klik apply OK. Lalu kita tambahkan alamat IP dari interface yang terhubung dengan PC 192.168.1/24, terpilih Ether 2 dan kita klik OK, apply OK. Di sini masih merah karena wireless table ataupun interface bilang 1 belum diaktifkan. Kita klik untuk mengaktifkan dan warnanya dapat terlihat bahwa berubah. Baik, selanjutnya kita konfigurasi mesh. Di sini kita pada bagian menu mesh kita masukkan namanya itu pada bagian tab general untuk mesh 1. Untuk bagian HTTP tidak kita klik apa-apa. Kalau kita hilang, lah kita masuk ke bagian menu tab port, kita tambahkan interface yang aktif tadi yaitu WLAN 1 dan juga Ether 2. Kita apply OK, dan kalau sudah selesai kita kembali masuk ke bagian interface wireless tadi. Lalu kita akan lakukan scanning untuk mencari access point dari AP yang sudah aktif tadi. Kalau sudah berhasil, kita masuk ke bagian access point MikroTik, kita ubah modenya menjadi WDS Live dan juga radionya kita ubah menjadi Kayla untuk memudahkan monitoring ke depannya. Lalu bagi kita masuk ke menu WDS, kita ubah WDS mode-nya menjadi dynamic mesh dan WDS default bridge-nya menjadi mesh 1. Bisa kita lihat sudah terdapat 3 WDS yang menunjukkan bahwa semua perangkat sudah dapat saling terhubung satu sama lain. Lalu kita konfigurasi DNS setting 10.13, 10.13 dan 10.18 sebagai alternate DNS-nya. Lalu kita konfigurasi root list, kita tambahkan gateway menuju ke router 1 dengan menggunakan alamat IP router 1. Tujuannya agar untuk router 4 ini mendapatkan akses ke internet. Lalu kita coba akses ping. Sebelum kita ping juga, kita sebaiknya kita konfigurasi terlebih dahulu untuk konfigurasi dari
PC terlebih dahulu. Di konfigurasi PC kita ubah alamat IP-nya 8.2 dan juga gateway-nya 8.1 menggunakan gateway dari interface Ether 1. Selanjutnya kita coba ping ke alamat PC untuk mengecek keterhubungan router dengan PC. Hasilnya sudah berhasil. Kita coba ping ke ugm.ac.id, hasilnya juga berhasil, lembutnya sudah terhubung internet. Lalu kita masuk ke sesi pembuktian. Pada router 1 untuk akses point. Pada sesi pembuktian ini dapat kita lihat pertama-tama pada bagian root list dapat kita lihat bahwa pada bagian wireless table sudah terdapat 3 buah WDS. Di sini terdapat 4 buah karena terdapat tambahan 1 dari router luar. Pada bagian address list kita lakukan konfigurasi routing agar bisa saling mengeping ke PC masing-masing. Kita tambahkan untuk routingnya, kita tambahkan DNS address dari 18.0 yaitu adalah DNS address dari router 2 dan menggunakan gateway-nya yaitu adalah gateway dari router 2. Kita klik apply OK. Lalu kita tambah lagi untuk dengan masukkan DNS address 192.168.17.0/24. Ini adalah alamat IP dari router 3. Jadi 10.10.3 kita apply oke. Jadi tujuannya alamat IP pada root list ini adalah agar nanti PC dapat dilakukan ping antar PC dalam satu hop atau satu topologi seperti itu. Kita juga tambahkan untuk alamat IP dari alamat netbox dari router 4 di mana 168.8.2.8.0/24 dan menggunakan alamat IP dari router 4. Nah, oke, di sini juga sudah semua. Konfigurasinya di registration juga bisa dilihat sudah ada 3 terhubung yaitu Kaila, Pandu dan Krishna yang merupakan repeaternya. Di bagian port juga sudah terhubung 3. Di bagian FDB bisa dilihat bahwa neighbornya ada 3. Sini menunjukkan bahwa neighbor merupakan bagian repeater ataupun tetangga dalam satu jaringannya. Ini bagian salah satu bagian konfigurasinya. Apply OK. Konfigurasi 17.0 untuk alamat netbox dari router 3 kita apply OK. Lalu kita ubah ke 8.0 untuk routing ke router 4 kita apply OK. Proses routingnya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan uji coba ping melalui command prompt. Kita coba ping 192.168.18.2. Kita coba ping 18.2 itu untuk alamat IP dari PC dari router 2. Lalu kita coba ke 17.2, berhasil ping juga. Jadi routing kita lakukan secara statik ya. Lalu kita coba ping ke 8.2. Jadi untuk alamat IP router 4 dan juga berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dari router 1 dapat ngeping ke atau dari PC 1 dapat ngeping ke PC 2, PC 3 dan PC 4. Oke. Selanjutnya kita juga dapat melakukan uji coba ping dari router untuk ngeping dari router 1 ke router 2, router 3 dan router 4. Kita ping ke router 2 dengan alamat 11.10.2 berhasil. Ke router 3 juga berhasil dan ke router 4 dengan 10.4 juga berhasil. Kita tunggu dan hasilnya juga menunjukkan bahwa HP dapat memiliki keterhubungan dengan ketiga repeater tadi. Kita juga bisa melakukan uji coba pengujian dan pembuktian dengan master root untuk mencari hubungan jalur menuju ke internetnya bagaimana. Kita cek dengan dari menu registration. Kita cek ke bagian 95 itu alamat IP untuk Krishna, dan berhasil sukses untuk MAC address dari Krishna. Lalu ke F3 yaitu MAC address dari Pandu dan berhasil sukses atau dari repeater 2. Lalu ke terakhir ke MAC address Kaila ataupun repeater 3 dan hasilnya juga sukses, menunjukkan bahwa internet sudah dapat terhubung ke mereka. Lalu bagi pembuktian untuk R2 ataupun repeater 1,
Pada bagian mesh dapat kita lihat bahwa pada bagian menu bagian tab port sudah terdapat 3 WDS, lalu pada bagian FDP terdapat 3 buah neckboard. Di situ tetangga yang menunjukkan bahwa sudah terhubung dengan 3 perangkat lainnya. Lalu pada bagian menu registration dapat terlihat sudah terhubung dengan 3 device, dan pada bagian wireless interface juga terdapat 3 WDS yang tidak aktif. Selanjutnya kita lakukan uji coba. Untuk selanjutnya kita lakukan konfigurasi root ataupun konfigurasi routing secara statik dapat terhubung dengan semua PC. Kita konfigurasi dengan menggunakan network dari 7.0 itu network dari router 1. Kita gunakan gateway-nya itu alamat IP dari router 1, berhasil. Lalu kita ubah DNS address-nya dengan alamat IP dari alamat network dari router 3 dan berhasil. Lalu kita ubah ke alamat networknya dari router 4 dan juga gateway-nya menggunakan alamat IP router 4 dan hasilnya berhasil. Sehingga proses routing statiknya sudah berhasil ya, dan bisa dikatakan akan terhubung dengan seluruh PC. Jadi kita buktikan, kita coba ping dari PC router 2 ke semua PC yang ada. Terlebih dahulu kita ping ke ugm.ace.id untuk menunjukkan apakah berhasil terhubung dengan internet. Hasilnya berhasil terhubung dengan internet. Kita coba ping ke 192.168.7.2 yang merupakan PC dari router 1 dan hasilnya menunjukkan berhasil. Lalu kita coba ping ke 17.2 untuk alamat IP router 3, untuk alamat IP PC router 3 dan hasilnya juga berhasil. Lalu kita coba ping ke 192.168.8.2 yang merupakan alamat IP PC dari router 4 dan hasilnya juga berhasil. Karena sudah berhasil menunjukkan bahwa PC dari 2 dapat memiliki keterhubungan dengan PC-PC di perangkat lainnya. Lalu kita coba keterhubungan antar router, di mana kita coba ping ke 10.10.1 yang merupakan alamat IP dari router 1 ataupun access point atau AP. Kita ping ke router 3 dengan alamat 10.10.3, hasilnya berhasil. Kita ping ke 10.10.4 dan hasilnya juga berhasil ataupun alamat IP dari router 4. Hal ini menunjukkan keterhubungan antara router 2 dan ke 3 perangkat lainnya atau 3 router lainnya. Hanya kita uji coba mesh test root untuk melihat apakah internet berhasil sukses terhubung dan melalui interface. Untuk memudahkan, kita bisa melihat pada menu registration untuk melihat MAC address yang akan kita uji. Kita ubah MAC address-nya dengan MAC address-nya dari Novi terlebih dahulu, yaitu dengan MAC address belakangnya 931A dan hasilnya sukses. Kita ubah ke MAC address dari perangkatnya Pandu atau yang berperan sebagai router ketiga. Kita start dan hasilnya berhasil. Lalu kita coba, setelah sukses, lalu kita coba untuk ke perangkatnya Kaila ataupun yang berperan sebagai router 4. Kita coba start dan hasilnya sukses juga. Hal ini menunjukkan bahwa mesh tersebut berhasil untuk ketiga perangkat yang lainnya. Ini kita uji coba ke pembuktian untuk R3 atau repeater kedua. Kita terlebih dahulu masuk ke menu inbox, lalu kita dapat dilihat pada bagian mesh port ketiga WDS sudah aktif. Lalu bagian FDP terdapat juga 3 neckboard yang menunjukkan tetangganya berjumlah 3 sesuai dengan topologi yang kita gunakan. Lalu bagian balance label PV interface-nya juga WDS-nya ada 3 dan bagian registration sudah terdapat Novi untuk router 1, Kaila untuk router 2 dan juga Kaila untuk router 4. Tentunya sudah terhubung dengan keempat router lainnya. Lalu kita lakukan konfigurasi routing dengan menggunakan routing statik. Kita gunakan DNS address, yaitu adalah alamat network dari router 1 168.7.0. Kita masukkan alamat gateway berupa alamat IP pilihan dari router 1. Kita apply OK. Lalu kita copy juga untuk memudahkan. Kita ubah ke 17.18.0. Di ini ada alamat network dari router 2. Kita ubah ke gateway-nya 10.10.2. Kita apply OK. Terus kita copy, kita ubah ke bagian pada 8.0. Ini merupakan alamat network dari router 4. Ubah gateway-nya alamat IP router 4 dan sudah OK. Sehingga artinya di sini sudah berhasil
untuk melakukan routing secara statik untuk agar semua PC dapat saling melakukan uji coba ping. Untuk pembuktiannya kita lakukan uji coba ping. Kita ping ke ukm.ac.id terlebih dahulu untuk membuktikan keterhubungan ke internet, berhasil. Lalu kita ping ke 7.2 berhasil. Di sini menunjukkan bahwa dapat mengeping ke PC 1. Lalu kita ping ke 18.2 yang merupakan alamat IP dari router PC router 2 sudah berhasil menunjukkan terhubungan dengan PC router 2 dan juga ke ping ke PC router 3 dan hasilnya juga berhasil. Ini menunjukkan keterhubungan ke ketiga PC dari router 3 sudah dapat berhasil. Hanya kita cek keterhubungan router dari router 3 ke semua router baik router 1, router 2 maupun router 4. Ke router 1 dengan alamat IP 10.10.1 berhasil, ke router 2 dengan alamat 10.10.2 berhasil, dan terakhir ke router 4 dengan alamat 10.10.4 berhasil juga. Lalu kita lakukan uji coba mesh traceroute ya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat apakah keberhasilan internet melewati interface. Jadi kita gunakan terlebih dahulu registration-nya di sana untuk memudahkan. Kita masukkan terlebih dahulu MAC address dari Krishna sesuai dengan urutan pada registration dan hasilnya berhasil. Lalu kita masukkan MAC address dari Navi dengan MAC address-nya dengan alamat belakang terakhir itu 931A. Kita start dan hasilnya sukses atau berhasil. Lalu kita masukkan MAC address dari Kayla dan hasilnya kita start dan hasilnya juga sukses seperti itu. Nah, ini menunjukkan proses mesh trace itu sudah berhasil dan dapat menerima alamat internet. Lalu selanjutnya pada pembuktian pada R4 atau yang berfungsi sebagai router IP ketiga, sama seperti tadi kita masuk ke menu mesh, kita lihat pada bagian mesh port sudah terdapat 3 WDS yang aktif. Apa bagian FDB dapat kita lihat sebentar. Kita klik sebentar untuk naik boardnya bisa dilihat terdapat 3 naik board yang menunjukkan bahwa ketiga tetangga yang aslinya sudah aktif. Lalu pada bagian wireless label dapat lihat bahwa sudah terdapat 3 WDS. Pada bagian registration juga sudah terdapat yaitu ada perangkat Krishna, Novi, dan Pandu yang merupakan perangkat dari ketiga router tetangga. Lalu kita lakukan konfigurasi routing statik, tujuannya agar ke semua PC dari PC 2 dapat terhubung dengan PC-PC baik PC router 1, PC router 2 maupun PC router 3. Kita tambahkan dulu network dari router 1. Dengan gateway-nya kita masukkan alamat IP dari router 1, alamat IP WLAN-nya. Lalu setelah berhasil kita copy juga. Lalu kita ubah dan menggunakan alamat network dari router 2, channel 18.0. Gateway-nya kita ubah dengan alamat IP dari router 2. Kita apply. Oke, sudah berhasil. Kita ubah ke alamat IP network dari router 3 dan juga alamat IP gateway dari router 3. Hasilnya berhasil. Oke. Nah, sudah berhasil melakukan proses routing, maka langkah selanjutnya kita lakukan uji coba yaitu ping. Kita lakukan ping terlebih dahulu dengan ke 10.10.1. Jadi ping di sini bertujuan untuk mengecek keterhubungan antar router. Kita cek keterhubungan ke router 1 10.10.1 berhasil, cek keterhubungan ke router 2 10.2 berhasil, dan keterhubungan router ke 10.3 berhasil. Berarti di router 1 dapat terhubung ke router 2, dari router 4 dapat terhubung ke router 1, router 2 maupun router 3. Lalu kita masuk bagian command prompt untuk mengecek keterhubungan PC dari ketiga perangkat tetangga. Kita coba ping ke 192 ke ukm.ac.id terlebih dahulu untuk mengecek keterhubungan PC dengan internet dan hasilnya dapat terhubung. Lalu kita cek ping ke alamat IP dari PC 1 di mana yaitu 192.168.7.2. Nah, kita cek, 7.2 betul. Hasilnya berhasil. Lalu kita coba uji coba ping kembali ke alamat PC dari router 2 dan hasilnya berhasil juga. Dan ke alamat PC dari router 3 dan hasilnya berhasil juga. Nah, berarti menunjukkan bahwa dari PC 1 dapat terhubung dengan PC-PC lainnya yang menunjukkan keterhubungan antar PC sudah berhasil. Itu. Lalu kita lakukan uji coba mesh traceroute. Di sini bertujuan untuk menunjukkan apakah internet sudah dapat melalui jalur antar MAC atau antar MAC address.
Lalu kita akan menuai address-nya dari Krishna terlebih dahulu. Kita menuai address Navi terlebih dahulu saja karena berperan sebagai AP atau access point. Ini berhasil. Lalu kita masuk ke menu dari MAC address dari Krishna ataupun sebagai router kedua, dan hasilnya sukses. Lalu ke MAC address dari Pandu ataupun router 3 dan hasilnya juga sukses atau berhasil. Kesimpulan dari praktikum kali ini dengan praktikum bertopik HWNP Plus ataupun Hybrid Wireless Network Protocol Plus, hasilnya menunjukkan yang pertama itu HWNP di sini ada salah satu MikroTik proprietary yang bergunakan untuk konfigurasi wireless roaming ataupun mesh. Nah, untuk proses konfigurasinya di sini dengan melakukan konfigurasi yaitu pertama itu konfigurasi mesh terlebih dahulu dan mengaktifkan mesh terlebih dahulu dan menambahkan port yang aktif. Lalu kita konfigurasi ke wirelessnya terlebih dahulu, di mana nanti untuk AP akan menggunakan mode dari AP bridge, sedangkan untuk yang dari repeater akan memanfaatkan mode WDS left. Nah, setelah dua konfigurasi tadi, kita dapat melakukan konfigurasi mulai dari routing statik agar setiap PC dapat terhubung. Lalu kita konfigurasi dari DNS agar dapat melakukan terhubung dengan internet tanpa masukkan alamat IP-nya. Lalu kita juga melakukan konfigurasi firewall NAT pada bagian AP bridge, yaitu agar dapat melakukan translation atau mentranslasi ke alamat IP UGM seperti itu. Jadi secara keseluruhan seperti itu, dan hasilnya seperti yang dapat kita lihat tadi bahwa ke semua perangkat dapat, baik itu router 1 yang berperan sebagai AP bridge maupun router 2, router 3, dan router 4 yang berperan sebagai repeater atau ketiga router selanjutnya yang berperan sebagai repeater, dan menunjukkan keterhubungan yang dibuktikan dengan pengujian pada pengujian ping maupun dan pengujian mesh threshold. Pada ketiga router tadi juga dapat terhubung ke internet, begitupun dengan ketiga PC dari repeater, dan dari keempat PC dari tiga router ke empat router menunjukkan bahwa sudah dapat saling memiliki keterhubungan, dibuktikan dengan pengujian ping baik dari router 1 atau PC dari router 1 ke PC router 2, PC router 3, dan PC ke router 4 maupun sebaliknya. Mungkin itu sekian dari saya dan terima kasih. Bye-bye.